Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu di perkuliahan hari keempat mungkin ya. Atau kalau D3SI kan hari Selasanya libur ya, jadi ini hari ketiga ya untuk teman-teman melaksanakan perkuliahan di semester genap 2020-2021. Gimana? Kuliahnya sudah masuk semua atau masih ada yang belum berjalan? Belum semua, Bu. Udah semua udah jalan ya? Atau besok masih ada? Masih ada Ibu besok. Masih, Bu. Masih, Bu. Sip. Oke, jadi tadi teman-teman semua udah lihat ya di LMS-nya. Kita hari ini mata kuliahnya implementasi UX Design. Nah, di LMS jadi ada dua tools yang akan kita pakai nanti, yaitu di LMS dan juga di Google Classroom. Nah, sebenarnya memang yang utama itu di LMS. Nanti sedikit-sedikit saya akan utamakan di sana, tetapi memang untuk sampai saat ini karena masih masa adaptasi dan saya merasa perlu yang namanya backup juga, khawatirnya pada saat perlu mengakses LMS ternyata lagi down gitu ya. Nah, jadi disediakan juga Google Classroom gitu ya. Sebenarnya isinya akan sama, tetapi khusus untuk pengumpulan tugas baik. Tadi kan teman-teman udah lihat ya, ada tugas 1 sama ada tugas sama assessment ya. Nah, itu semuanya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Bisa dipahami ya? Ada yang ya oke. Sip. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, dari video kan itu ada satu video tentang pengantar mata kuliah sama satu lagi slide untuk pertemuan pertama ini. Adakah yang akan ditanyakan sebelum saya mereview materi hari ini? Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada tidak apa-apa. Jadi kita selama 1 semester ke depan teman-teman akan melakukan project ya. Nanti akan membuat sebuah project. Nah, project ini nantinya akan teman-teman kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya seperti apa? Silahkan teman-teman nanti diskusikan apakah kelompoknya ini mau ditentukan oleh saya atau mau menentukan sendiri. Nah, perlu diketahui juga nanti bisa jadi mata kuliah atau kelompok yang ada di mata kuliah ini nanti akan saling terhubung dengan mata kuliah proyek 1. Tuh. Bahkan direncanakan ada satu mata kuliah yaitu pengujian perangkat lunak ya. Kan ada ya mata kuliah itu ya? Ada Bu. Nah, ya. Nanti kemungkinan besar akan sama gitu ya, maksudnya timnya akan sama, proyeknya juga akan sama apa yang dikerjakan di mata kuliah ini dengan di PPL, bahkan mungkin dengan mata kuliah proyek 1. Nah, jadi sampai saat ini karena ini masih minggu pertama, kemungkinan 2 minggu ini antara para koordinator nanti akan saling berdiskusi kesimpulannya seperti apa, jadi nanti kita akan informasikan lagi. Nah, untuk di mata kuliah ini saya koordinatornya, jadi semester ini ada 8 kelas ya. Kita selain angkatan 2020, angkatan 2019 juga sama mengambil mata kuliah ini. Oke, untuk penilaian ya sudah ada di pengantar mata kuliah. Nah, jadi semua nilai itu diperolehnya dari tugas dan assessment. Nah,
tugas ini nanti lebih bersifat pengumpulan dokumen gitu ya. Jadi nanti kan teman-teman ini bikin project ya selama 1 semester ke depan. Projectnya ini tentu harus dibuat dokumentasinya. Nah, dokumentasinya ini merupakan tugas. Lalu untuk assessment-nya nanti mempresentasikan apa yang teman-teman kerjakan di laporan tugas tersebut gitu. Jadi nanti presentasinya bisa sinkronus seperti ini atau bisa juga asinkronus. Jadi nanti teman-teman bikin video dulu, baru nanti saya menonton videonya, baru saya berikan feedback gitu. Karena beberapa pengalaman di semester kemarin pada saat sinkronus gini jaringannya berbeda-beda ya, sehingga malah jadi lama gitu ya pada saat presentasi. Jadi kasihan kan kelompok lain yang nunggu gitu. Ya nanti kita akan sesuaikan lagi ya nyamannya seperti apa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi terkait pengantarnya, kita akan masuk ke review materi hari ini. Teman-teman semua juga sudah lihat ya di slide-nya. Nah, sebenarnya di situ mungkin juga teman-teman semua belum menonton sampai selesai. Tidak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi setelah selesai perkuliahan. Nah, ini saya mau share ini ya, bentar ya. Ini mau review materi ya. Sebenarnya sih isinya nggak jauh beda lah sama apa yang ada di slide. Mungkin ada sedikit perbedaan, nggak apa-apa ya. Nanti saling melengkapi saja. Nah, ini ya, Fundamental of UX. Oke, sebelum masuk ke penjelasan lebih detail lagi, saya mau tanya nih, teman-teman di sini kan punya smartphone ya? Nah, pasti punya smartphone. Masing-masing pasti punya satu aplikasi terfavorit yang ada di smartphone-nya. Coba saya pengen tahu dari masing-masing mahasiswa yang ada di kelas ini, apa saja aplikasi terfavoritnya? Google Classroom. Wih, Dava Google Classroom ya. Boleh yang lain? Instagram Bu. Sasti Instagram ya. Yang lain lagi? WhatsApp Bu. Anggun WhatsApp ya, boleh. Line. Apa? Bu TikTok. TikTok ya, boleh. Gmail. Hello LMS Bu. YouTube. Hello LMS. Ini seriusan atau ini nih? Karena itu wajib gitu ya, harus diakses. Terus apa lagi? Pinterest Bu. Pinterest, oke. Biasanya nyari apa Faiz di Pinterest? Nyari ini Bu, poster-poster atau desain. Oh, referensi ya. Iya Bu. Oke, yang lain? Lightroom Bu. Apa? Whiteroom, Shopee. Shopee ya. Di Shopee Lightroom. apa? Cuci mata atau belanja atau jualan? Belanja Bu. Eh, ya. Apalagi? Yang lain yang belum speak up, ayo. Instagram Bu. Instagram, iya boleh. Apalagi? YouTube Bu, YouTube. YouTube, ya oke. Apalagi? Grab, Bu. Edmodo, Bu. Grab, Duolingo. oke. Edmodo, oke. Apalagi? Duolingo. Golingo. Iya. Duolingo Bu. Kurang jelas saya, atau mungkin saya memang belum pernah dengar ya aplikasinya. Oke, apalagi? Spotify. Spotify, oke. Sering dengerin musik ya Doni ya? Iya, Bu. Gojek, Bu. Telegram Bu. Gojek, ada Telegram, oke. Banyak lagi ya, tiap orang punya aplikasi terfavoritnya di handphonenya masing-masing.
Nah, sekarang saya tanya, tadi yang suka dengan Spotify lah ya, sebutlah Spotify. Kenapa kamu suka Spotify? Kan aplikasi sejenis ada juga ya, ada Joox, ada apalagi atau mungkin streaming, ada SoundCloud gitu ya, yang sejenisnya. Kenapa? Tadi siapa Doni ya? Nah, coba Doni. Saya pengen tahu kenapa kamu suka pakai Spotify? Ya karena yang di-download itu Bu, ukurannya kecil Bu, nggak gede-gede banget. Oh, filenya kecil. Ya Bu, daripada Joox Bu. Oh, kalau Joox ukuran filenya lebih besar ya. Oke, Iya, terus Bu. apa lagi menurutmu? Itu dari sisi kontennya ya, apalagi dari segi tampilan aplikasinya mungkin? Iya Bu, bagus. Terus lengkap juga. Ada podcast-podcast juga gitu Bu. Oh iya, secara fitur, oh dia bisa podcast gitu ya. Kalau di Iya, Joox Bu. enggak gitu ya. Mungkin saya belum pernah pakai juga sih Bu. Oh, oke. Sip. Ya, terima kasih Doni. Oke, yang lain misalnya aplikasi tadi kalau beberapa aplikasi chatting yang sejenis ya, tadi ada yang WhatsApp, ada yang Telegram. Coba yang aplikasi terfavorit Telegram siapa tadi? Halo? Tadi yang pilih Telegram siapa? Loh kok jadi diem? Ayo ngaku. Adakah? Tadi kayaknya ada deh. Kan ditanyanya kayak Doni aja tadi, nggak ini. Atau ya tadi siapa lagi ya yang TikTok yang suka aplikasi TikTok. Kenapa? Banyak cara hack biar Zoom-nya tetap jalan tapi orangnya enggak, Bu. Oh, banyak tips-tips untuk hack gitu ya. Iya, Bu. Kenapa kamu nggak nyari di YouTube? Nggak tahu, Bu. FYP di TikTok kayak gitu, Bu. Mungkin kalau di TikTok bisa tap love Bu. Oh, bisa apa? Tap love Oh, itu apa? Untuk Kayak- apa? kayak like gitu Bu, tapi dia bisa banyak gitu Bu. Oh, oke. Bisa kirim hadiah juga Bu, kirim gift. Bisa kirim-kirim hadiah. Oh, Bisa Bu. Uang, Bu. oh. Oke, ada motivasi lain juga ya, berarti selain menonton saja ya. Oke. Ya, kalau secara interaksinya gimana? Cukup mudah gitu ya? Atau kalian agak kesulitan pertama kali menggunakannya? Tidak ada, Bu. Pokoknya duduknya scroll terus aja sampai ke bawah, Bu. Berarti nyaman ya lihat-lihat videonya ya. Oke, ya. Terima kasih. Siapa nih? Fauzi atau Fauzan? Soalnya namanya kepotong. Fauzan, Bu. Oh, Fauzan sama Tengku, makasih ya. Yang lain lagi ada yang mau sharing? Tadi mungkin yang suka dengan Gojek, tadi ada juga ya, sama Grab ada juga ya. Iya Bu, Dava apa? Grab Bu. Grab. Kenapa Dava suka Grab? Karena memudahkan untuk pergi kemana-mana Bu. Memudahkan untuk pergi kemana-mana. Oke. Sejenisnya kan ada Gojek ya. Kenapa Dava lebih menyukai Grab daripada Gojek? Banyak promo Bu. Oh, di Grab banyak promo ya. Tapi dua-duanya sama, udah pernah pakai juga kan? Pernah Bu. Oke, pernah. Kalau dari segi interaksinya, saat kamu menggunakan aplikasinya, menurutmu lebih nyaman yang mana? Kalau saya lebih nyaman ke Grab sih Bu. Oke, iya, sip.
Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Oke, dah ya. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah sharing pagi ini. Nah, kembali lagi tadi ya, ternyata setiap orang punya aplikasi favoritnya dan punya persepsi masing-masing gitu ya. Kayak tadi yang suka TikTok lebih suka aja cari-cari videonya gampang, tinggal scroll aja. Terus ternyata secara konten juga dia bisa apalagi yang tidak didapatkan di produk sejenis. Nah, terus tadi macam-macam ya. Nah, dari hal ini sebenarnya kita tanpa kita sadari kita juga sudah menjadi bagian gitu ya, atau sudah melakukan yang namanya UX ya, yang namanya user experience ya. Kalau user experience kan kalau bahasa Indonesianya pengalaman pengguna. Nah, dari sini yang saya tanyakan tadi itu adalah saya menanyakan pengalaman pengguna, pengalaman kalian sebagai pengguna saat berinteraksi dengan produk yang kalian sukai gitu. Nah, produk dalam hal ini yang akan kita bahas adalah produk digital. Kalau UX ini ya perlu teman-teman tahu, ini tidak hanya di produk digital, tetapi diterapkan di semua bidang gitu ya, di semua, di apapun gitu ya, baik itu produk yang tangible seperti misalnya lemari, kursi, dan sejenisnya gitu ya, dan juga intangible. Intangible tuh ya kayak software gitu ya, kita nggak bisa pegang gitu, tetapi kita hanya bisa menggunakan dengan perantara apa? Perantaranya ya harus ada hardware, kan nggak mungkin ya software bisa berdiri sendiri ya. Nah, terus juga selain tadi ada produk tangible, intangible, dan juga ada yang namanya jasa. Nah, jadi UX ini juga ada di jasa gitu ya. Kayak misalnya teman-teman pengen komplain gitu ya terhadap penggunaan sebuah layanan. Misalnya teman-teman pakai apa? Nih misalnya internet di rumah gitu kan. Nah, internet di rumah bermasalah, teman-teman kan pasti komplain tuh. Komplainnya kemana gitu. Nah, mereka juga ada yang namanya dipelajari juga UX-nya di sana gitu. Jangan sampai pengguna merasa tidak nyaman saat harus melakukan komplain dan seterusnya gitu ya. Nah, di mata kuliah ini kita fokusnya hanya ke produk digital gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang kenal dengan orang ini? Siapakah dia? Adakah? Yang punya Grab, Bu. Hebat, Faiz, keren, betul banget Faiz. Dava gimana sih? Kamu kan paling suka tadi sama Grab. Masa kamu nggak kenal sama foundernya? Belum kenalan, Bu. Oke, belum kenalan ya. Oke, nanti kamu harus kenalan ya, karena kamu yang paling suka. Oke, nah betul sekali ya Faiz. Beliau ini adalah pendiri atau founder dari Grab. Tahukah namanya siapa? Anthony Tan, Bu. Oke, betul sekali Tengku. Tengku juga tahu nih Anthony Tan. Nah, Mr. Anthony ini punya sejarah nih. Kenapa dia bikin Grab? Ada yang tahukah sejarahnya apa? Tanya dapat Bu, dapat Bu. Dava, ayo Dava, cerita. Tahu nggak sejarahnya tahu, Bu. apa? Belum tahu. Ada yang lain yang tahu? Kenapa muncul Grab? Apakah Grab ini berasal dari permasalahan yang dia alami sendiri, ataukah permasalahan yang dia lihat di luar dirinya? Nggak ada yang tahu ya? Oke, kita buka halaman selanjutnya. Nah, ini dia kisah ceritanya. Jadi dulu namanya bukan Grab. Awal banget itu diberi nama My Taxi. Nah, jadi cerita awalnya adalah temennya Anthony ini ngeluh ke Anthony gitu ya. Gue susah banget nih cari taksi di sini, dapet. Nah, dia cerita kayak gitu sama Mr. Anthony tadi. Nah, jadi sebenarnya masalahnya ada di mana? Masalahnya milik Mr. Anthony atau bukan? Bukan, Bu. Kan Bu. Bukan ya, masalahnya adalah masalah yang ada di luar diri beliau gitu ya, yaitu masalah temennya gitu. Jadi temannya curhat sama dia dan katanya ya ini susah nyari taksi.
Nah, mungkin dia di daerah tertentu yang taksinya jarang lewat situ, atau bahkan taksinya lewat tetapi penuh misalnya ya, sehingga dia nggak kebagian dan akhirnya dia bilang nggak dapat. Nah, di sini Mr. Anthony menyatakan bahwa we start Grab taxi because the taxi system in Malaysia was a mess. Drivers were not making enough money and had their jobs. Oh, women could not go around safely. We needed to something about it. Nah, jadi inilah yang ditemukan gitu ya. Selain tadi dari awal teman yang ngeluh itu, terus akhirnya Mr. Anthony coba selidiki lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ternyata sistem taksi gitu ya, dan seterusnya ini. Akhirnya dia punya ide nih, apa idenya gitu. Nah, sebelum muncul ke ide, beliau mendefinisikan problem list-nya. Jadi beliau tulis nih problem list-nya apa aja sih. Oh, ternyata sistem taksi di Malaysia ini was a mess. Apa tuh? Mess tuh apa? Kacau, Bu. Kacau. Kacau ya. Nah, itu tadi terbukti dari temennya yang susah nyari taksi gitu, nggak dapat. Oh, ternyata setelah dipelajari sistem taksi di Malaysia ini yang kacau gitu ya, sehingga kalau sistem ya berarti kan itu urusan pemerintah mungkin ya. Nah, dari sini beliau berpikir apa nih yang bisa dilakukan gitu ya untuk membantu supaya sistem taksi di Malaysia ini tidak crowded lagi gitu ya. Nah, berikutnya dari sisi driver ternyata Mr. Anthony menemukan malah dua masalah ya, di mana driver ini kesulitan gitu ya untuk bisa menghasilkan uang yang cukup. Lalu dia juga tidak menyukai pekerjaannya. Nah, ini pasti kalau digali lebih dalam lagi, kenapa tidak menyukai ya, kayak misalnya mungkin untuk mendapatkan penumpang ya dia harus nunggu di sebuah daerah yang belum tentu dapat gitu ya. Atau misalnya dia harus berkeliling kemana, bensin habis ternyata penumpang nggak dapet. Nah, bisa jadi kan contoh-contohnya seperti itu ya. Nah, lalu dikatakan juga perempuan itu merasa tidak nyaman gitu ya untuk menggunakan taksi. Nah, tidak nyamannya kenapa? Tidak aman, merasa tidak aman. Tidak amannya kenapa? Ya macam-macam lagi. Mungkin kalau saya memandang misalnya ya kita tidak bisa tahu nih taksi ini kalau misalnya kita ada komplain, harus kemana komplainnya gitu ya. Dan macam-macam lagi lah ya. Nah, kadang kan perempuan harus pergi sendiri gitu. Kalau naik taksi, kebayangkan teman-teman, ya amit-amit gitu kan, kalau ada kejadian apa-apa kan nggak kelihatan kalau di dalam mobil gitu ya. Kalau di motor maka bisa loncat atau bisa teriak gitu kan, bisa lebih mudah gitu. Tapi kalau di taksi ya seperti itulah. Nah, inilah problem list yang ditemukan oleh Mr. Anthony, sehingga akhirnya beliau memunculkan ide membuat My Taxi yang sekarang menjadi Grab. Seperti itu teman-teman sejarahnya. Nah, nanti teman-teman dalam menciptakan ide untuk project UX-nya harus melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Mr. Anthony juga gitu ya. Jadi teman-teman mulai dari melakukan riset nih, cari masalah ya. Masalahnya bisa dari dalam diri, bisa juga dari luar gitu. Nah, kalau dari luar itu lebih mudah dalam arti nanti cari lagi nih yang punya pengalaman sejenis. Kalau dari dalam diri berarti kan ya tidak bisa dinyatakan bahwa oh ini benar-benar masalah yang dirasakan juga oleh orang lain. Artinya kalau dari dalam diri ya sama juga tadi harus divalidasi ke beberapa orang sehingga teman-teman bisa menyatakan bahwa oh ternyata yang punya masalah seperti saya tuh nggak cuma saya, ada kok yang lain juga, sehingga ini bisa diangkat nih problem list-nya apa saja sehingga nanti bisa jadi ide untuk membuat project UX seperti itu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan perusahaan Gojek kan, kalau Grab ini dari Malaysia asalnya, di Indonesia sendiri kita punya yang namanya Gojek ya. Nah, coba menurut teman-teman kalau kita kilas balik nih ya, apa sih problem list-nya dari Gojek? Ayo, boleh ini bukan antara benar dan salah, tetapi kita sharing saja ya. Karena di sini sifatnya saya sebagai fasilitator teman-teman, bukan untuk mengajari, tetapi kita lebih banyak sharing karena
mata kuliah ini sistemnya adalah project based learning. Jadi nanti bisa jadi teman-teman menemukan hal-hal yang di luar teori gitu ya, di luar sharing kita di kelas. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan. Nah, seperti itu untuk cari solusinya. Ya, coba silahkan. Apa? Problem listnya apa kalau si Gojek? Yang pertama mahal. Dari sisi penumpang. Mahal Bu, yang pertama mahal. Tarifnya mahal gitu ya. Ya. Kalau apa? Kalau yang mahal yang mana? Ojek pangkalan. Oke, berarti dari sisi pelanggan tarif ojek pangkalan itu mahal. Oke, satu. Apalagi? Bisa cari ojek, Bu. Kenapa? Bisa dicari ojek pangkalan. Susah dicari. Oke, betul. Susah dicari ojek pangkalan. Apalagi? Kebanyakan nggak bisa dipanggil ke rumah gitu, Bu. Jadi harus kita yang nyamperin ke pangkalan ojeknya. Iya, betul, Dava. Jadi si pelanggan harus nyamperin ke pangkalan ojek gitu ya untuk bisa mendapatkan layanan dari ojek. Dia tidak bisa dipanggil ke rumah kita gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Oh, di sini nama Dava ada dua ya, Dava Eka sama Dava Utomo. Iya, Bu. Nggak kembar kan? Enggak, Bu. Oke, apalagi yang lain ayo. Ayo dong, saya mau dengar suaranya teman-teman yang lain. Di sini kan ada 33 mahasiswa ya, yang kedengaran suaranya baru 2. Apalagi? Selain tadi dari sisi penumpang dikatakan bahwa tarifnya mahal kalau ojek pangkalan, terus juga susah dicari. Kalau kita perlu kita harus ke pangkalan. Kita nggak bisa panggil dia. Oke, itu dari sisi penumpang. Boleh sekarang dari sisi driver. Atau nanti kalau teman-teman ada yang mau nyampaikan dari sisi pelanggan lagi, penumpang lagi, boleh disampaikan saja. Ayo, apa lagi? Halo? Kalau dari sisi driver, Bu, cuma ngandelin dari penumpang doang kan. Kalau sekarang ada dari GrabFood gitu, makanan GoFood. Terus mereka cuma bisa diam di pangkalan gitu. Ya, berarti untuk mendapatkan penghasilan dia hanya bisa menunggu gitu ya, menunggu pelanggan datang. Terus juga ya fokus utamanya hanya pelayanan di sisi narik penumpang gitu ya. Padahal sebenarnya tadi kalau zaman sekarang kan bisa bantu untuk delivery makanan atau bahkan kirim-kirim barang gitu ya. Oke, ya terima kasih Dava. Yang lain boleh? Ada lagi? Sulit untuk menentukan tarif, Bu. Sulit untuk menentukan tarif ya. Kalau misalnya jaraknya cuman satu komplek itu mungkin udah standar lah ya, misalnya 5.000 gitu. Tapi kalau misalnya ternyata harus ke tempat yang baru gitu ya, misalnya dari sini dari kampus misalnya mau ke stasiun gitu. Nah, itu jadi tawar-menawar ya antara driver dengan penumpang. Jadi itu sulit menentukan tarif ya, Dava. Oke, boleh. Apalagi? Nah, ini juga bisa jadi nih perempuan merasa tidak aman kalau naik Gojek gitu ya. Bisa jadi kan? Nah, kenapa ya? Misalnya pulang malam gitu terus naik Gojek, naik ojek pangkalan, bisa jadi ojeknya kita kenal, insya Allah ngerasanya aman gitu. Tapi kalau kita nggak kenal kan ngeri juga gitu. Kalau ada apa-apa kita nggak bisa komplain kemana-mana gitu ya. Maksudnya ya cuman bisa lapor ke daerah setempat aja gitu. Oke, itu ya. Jadi ternyata sebenarnya kalau digali masih banyak lagi gitu ya. Apa saja sih problem list yang bisa kita temukan di
permasalahan ojek pangkalan yang ada saat ini gitu ya. Kan sampai sekarang juga masih ada ya, masih ada beberapa daerah yang tidak tercover. Tidak tercover itu karena memang tidak boleh masuk oleh warga setempat gitu ya, dilarang. Contohnya di dekat sini, saya rumahnya kan dekat kampus ya, seberang kampus yang ada patung kuda tuh. Nah, kalau saya mau ke desa itu dari sini ya oke lah dianterin gitu kan, bisa nyampe sana. Pada saat pulangnya saya bingung kan, pesen Gojek nggak bisa ke situ. Mau nggak mau tuh harus naik ojek pangkalan gitu. Sedangkan dari desa ke ojek pangkalan itu jaraknya sekitar setengah kilo gitu. Gempor juga gitu ya kalau harus berjalan ke sana. Akhirnya saya nunggu. Setelah nunggu banyak motor lewat. Tapi saya juga nggak tahu ini ojek atau bukan ya. Kalau saya berhentiin orang tersebut gitu, rasanya tuh nggak nyaman juga gitu ya, malu juga kalau ternyata dia bukan tukang ojek gitu ya, ya nggak, udah kita berhentiin ternyata bukan tukang ojek gitu. Terus ya jadi nggak jelas juga, nggak ada kepastian saya kapan mendapatkan ojek untuk pulang ke rumah saya kalau dari desa Lengkong tersebut. Nah itu juga kasus yang sampai saat ini masih terjadi gitu, tetapi tidak bisa disolusikan dengan Gojek karena tadi itu masalah regulasi di ini ya apa ya, otonomi daerah gitu ya. Nah, itu ada juga. Kenapa? Di Ciganitri, Bu. Ya nggak Ciganitri ya, yang Ciganitri 2 ya kan. Kalau yang Ciganitri 1 yang di dekat sana ya, di dekat Indomaret itu. Ini yang dari kampus, kalau kalian keluar kampus ke sebelah kanan. Nah, daerah situ. Yang pertanian. Tahu ya, Dava tinggal di Bandung. Iya, Bu. Oh, di mana? Di Balai Endah, Bu. Oh, Balai Endah. Ya, tahu lah berarti ya daerah sini. Nah, seperti itu. Jadi, ternyata permasalahannya bisa kompleks banget gitu ya. Tidak hanya tadi yang kita diskusikan, bisa jadi problem list-nya lebih banyak lagi. Sehingga akhirnya muncullah yang namanya tadi si Gojek gitu ya. Gojek kan awalnya dari motor saja, akhirnya berkembang ke taksi gitu ya. Akhirnya kerjasama juga dengan Bluebird dan seterusnya. Akhirnya bisa berkembang seperti saat ini ya, sampai delivery GoFood, makanan dan seterusnya gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau di dunia UX ini ada satu quote. Quote-nya itu adalah ketika kita menemukan sebuah permasalahan, disitulah terletak yang namanya opportunity, kesempatan gitu. Jadi masalah itu adalah kesempatan. Ya, jadi mulai sekarang kalau teman-teman lihat sebuah masalah itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memberikan solusi gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi project UX-nya nanti bisa apa saja, bisa teman-teman temukan di lingkungan sekitar teman-teman gitu. Jadi nggak perlu nyari yang kompleks banget gitu ya, tetapi project kita yang bisa kita kerjakan selama 1 semester ke depan. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman pernah lihat area kayak gini nggak nih? Sebelah kanan ini cantik banget ya jalannya ini di paving block gitu ya. Nah, tapi ternyata orang-orang bukannya melewati paving block ini malah motong jalan sehingga menginjak rumput dan sampai gundul gini ya, karena sering diinjak. Tuh sampai nyebrang juga sama, di sini juga sama masih nginjak rumput juga orang-orang gitu. Nah, ini adalah ilustrasi di mana yang paving block ini adalah hasil desain dari para developer atau engineer pembangunan jalan. Sedangkan yang jalan setapak ini, ya bukan setapak, 2 tapak ya, ini adalah merupakan user experience gitu ya, pengalaman pengguna dalam melewati jalanan di daerah sini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa engineering doesn't always think about user experience. Nah, finally end up something like this gitu ya. Jadi kebanyakan para engineer itu engineer maupun developer atau bisa juga desainer itu kebanyakan lebih mementingkan keindahan gitu ya. Ini tampilannya bagus kayak gini.
ini kalau dibikin bentuknya begini tuh keren gitu ya, enak dipandang. Ternyata pada saat implementasi, orang-orang lebih memilih seperti ini gitu. Artinya mereka membangun area ini tanpa memikirkan bagaimana nanti si usernya atau si pengguna jalan ini menggunakan jalan. Nah, mungkin kalau lebih bagus lagi kan mereka bisa bikin nih yang dilewatin, yang gundul ini dijadikan paving block. Nah, sehingga nanti mungkin area sini bisa dijadikan taman gitu ya, taman hijau, ada pohon-pohon atau bunga-bunga gitu, sehingga tidak mubazir lah ya, kayak gitu. Nah, sering ya teman-teman, ini kan kalian kalian belum pernah ke kampus ya? Mahasiswa yang belum pernah merasakan kampus. Nah, atau mungkin di daerah kalian lah, atau di tempat yang pernah kalian kunjungi, pernah lihat model seperti ini? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang namanya desain itu harus memperhatikan pengalaman pengguna gitu. Jadi nggak bisa kita membuat sesuatu sesuai dengan persepsi kita. Jadi desainer itu bukan user, ya. Bisa dipahami. Jadi user adalah user gitu. Tapi desainer itu bukan user, karena yang akan menggunakan itu bukan desainer, tapi orang lain gitu ya. Walaupun misalnya desainernya juga pengguna kok, Bu. Iya, tetapi beda persepsi gitu ya. Karena dia udah punya apa namanya, persepsi dia sendiri sebagai seorang desainer, sedangkan pengguna itu punya persepsi sendiri juga. Nah, sekarang siapa yang mau dipentingkan? Apakah desain dari si desainernya ataukah calon pengguna? Ya tentunya calon pengguna dong yang harus diutamakan, ya enggak? Karena kan calon pengguna pasti lebih banyak, kayak misalnya tadi aplikasi Gojek atau aplikasi Grab. Banyak mana antara desainer dengan pengguna? Pastinya kan lebih banyak pengguna gitu. Jadi kita mau nggak mau, posisi kita nih sekarang, mahasiswa dan saya di mata kuliah implementasi UX design ini adalah posisinya sebagai desainer ya, desainer UX. Nah, jadi kita nanti akan lebih banyak mengutamakan apa yang diinginkan pengguna. Kita akan mengutamakan kenyamanan mereka. Kita akan mengutamakan apa yang mereka rasakan, bukan apa yang saya rasakan. Bisa dipahami ya? Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kita next. Nah, teman-teman kalau lihat ini gambar yang sebelah kiri dulu deh. Ini confuse of UX ya. Sebelah kiri ini pintunya ini pool. Tulisannya ada pool. Terus kira-kira kenapa ini membingungkan? Kenapa teman-teman dikatakan yang sebelah kiri ini membingungkan? Karena nggak ada pegangannya, Bu. Nggak ada pegangannya, padahal tulisannya adalah pull ya, ditarik ya. Oke, kalau yang sebelah kanan atas nih ada dua, ada yang push, ada juga yang pull. Yang push ini kenapa membingungkan? Karena harusnya didorong, Bu. Jadi nggak perlu ada pegangan. Kalau push ya betul ya, Cut. Kalau push ya didorong, berarti nggak penting dong pegangan ini gitu ya. Ngapain juga bikin pegangan. Kalau yang sebelah kanan, yang pull, ini udah bener kan, pull ditarik gitu, terus ada pegangannya. Kenapa ini membingungkan? Biasanya Bu, tarik ya Bu. kalau pintu gitu satu ditarik, satu didorong. Harusnya satu ditarik, satu didorong gitu. Harusnya pull sama push gitu. Harusnya pull sama push, tapi ini dua-duanya ada pegangan juga. Nah, ya boleh nanti dicari tahu lagi kenapa ini membingungkan. Nah, terus berikutnya nih, yang di paling bawah ini. Teman-teman sering kan lihat yang kayak gini? Nah, di mana saat misalnya saya ngirim message ke Wahyu gitu. Terus saya hapus gitu. Kira-kira apa yang Wahyu rasakan?
Penasaran. Kepo. Penasaran. Iya, Penasaran. jadi Bisa, bisa. tetap ya. Jadi penasaran, tetap kepo gitu. Apa sih si ibu nih tadi mau ngirim apa sih? Kok dihapus gitu? Bahkan tanpa bahkan kadang kita ya sudah kita balas aja gitu. Kamu tadi mau ngirim apa gitu? Kamu tadi ngomong apa gitu? Ya udahlah, udah dihapus, ngapain juga ditanya gitu. Ya tapi bikin penasaran gitu. Nah, ini contoh UX yang membingungkan juga ya. Harusnya kan ya benar-benar tanpa jejak gitu ya kalau udah dihapus, tapi dia masih meninggalkan jejak. Tapi Nah, kalau pakai WA mode enggak, Bu? kalau pakai WA mode ya, pakai WA mode nggak akan ketahuan kan ya? Atau sebaliknya? Bisa dilihat, Bu. Iya, kalau pakai WA mode bukan kayak gini tampilannya, tapi kayak yang sebelumnya ya, yang dulu ya, masih tetap kebaca gitu ya, walaupun udah dihapus. Ya itu para ini ada beberapa yang memang menggunakan mode ya. Nah, sekarang berikutnya nih, yang ini lift nih, yang sebelah kiri, kenapa disebut file? Karena nomornya nggak urut, Bu. Nomornya nggak urut. Oke, jadi membingungkan ya nyari nomornya ya. Oke, kalau yang sebelah kanan, terima kasih ya Hanif. Yang sebelah kanan ini kenapa? Ada -1-nya itu, Bu. -1, oke. Ada -1 yang kosong Bu. Ada tombol yang kosong, ngapain juga dipasang gitu ya kalau emang nggak ada angkanya gitu. Apalagi Ada angka 4, Bu. ada angka 4, kenapa gitu kalau angka 4? Nggak tahu, biasanya di lift nggak ada angka 4, Bu, soalnya. Mitos itu ya. Ya oke, terlepas dari mitos ya. Nah, kita lihat yang lain lagi. Mana? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang file-nya? Urutannya ke samping Bu. Aturan ke atas gitu Bu. Urutannya ke samping. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oh, Biasanya ke bagusnya atas, dari Bu. bawah ke atas gitu. Iya Bu. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gitu. Oke, boleh. Boleh kalau misalnya secara UX dirasa memang lebih memudahkan. Nah, di sini saya lagi berusaha mencari yang file-nya, apalagi. Itu Bu, ada tulisan harapan. Kenapa? Ada tulisan harapan. Ada tulisan harapan. Oh, breakfast. Yang ini. Oh, breakfast. Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, gimana ini tadi sampai sini kan ya? Yang fail itu yang mana? Dari gambar yang sebelah kanan. Kenapa disebut fail? Yang belum ditemukan apa nih? Itu Bu, tombolnya sama-sama buat ngebuka Bu. Iya, betul Nggak ada sekali. Pintunya Bu nggak ada. Ya, Tombolnya. tombolnya ini dua-duanya itu untuk ngebuka lift. Harusnya kan salah satu nutup ya. Berarti kan kalau mau nutup nih harus nunggu gitu. Biar dia nutup sendiri ya. Nggak bisa dipijit sama usernya. Oke, udah ketemu ya. Nah, sekarang selanjutnya, nah ini solusi untuk permasalahan tadi. Bisa juga menggunakan model yang sebelah kiri. Ini paling kecil di bawah, paling besar di atas, tetapi dia kayak ular bentuknya kan, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Beda lagi dengan yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ini modelnya 1, 2, 3 ke atas dulu sampai 5, nanti 6-nya dari bawah lagi sampai ke 10 gitu. Nah, ini salah satu solusi dari sini bisa diterapkan gitu ya. Terserah nanti, yang jelas berdasarkan hasil riset ini yang lebih memudahkan gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman semua handphonenya sudah touchscreen kan ya. Bahkan laptop juga mungkin ada juga yang punya touchscreen. Nah,
model dari dulu awal mulanya mungkin hanya 1 jari gitu ya. Sekarang bahkan sudah bisa 5 jari untuk berinteraksi dengan touchscreen dari smartphone kita. Nah, ini juga sama. Ini melalui proses UX juga yang awalnya kalau 1 jari ternyata menyulitkan juga ya. Nah, ternyata misalnya untuk ngezoom gambar gitu ya atau ngezoom video itu bisa dengan 2 jari. Terus sampai sekarang akhirnya print screenshot bisa dengan 4 atau 5 jari gitu ya. Nah, ini merupakan hasil dari proses UX. Nah, oke, kita masuk ke sini ya. Nah, ini saya ambil dari materi yang digunakan oleh produk Zilla. Nah, di sini dikatakan bahwa user, kalau bahasa Indonesianya kan pengguna ya. Nah, di sini user atau pengguna adalah pengguna layanan, pengguna produk atau sebuah jasa. Nah, jadi user di sini dia bukan hanya menggunakan produk digital, tapi bisa juga dia seorang yang menggunakan layanan atau yang menggunakan sebuah jasa. Nah, berikutnya experience. Experience itu apa? Experience itu pengalaman ya. Pengalaman itu kan segala sesuatu yang kita lalui gitu ya. Apapun ada yang kita lalui baik itu dengan panca indera kita maupun dengan fisik kita gitu. Nah, berikutnya lagi kalau kita gabungkan user experience itu apa? Di sini dikatakan bahwa user experience adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan, dilalui, dialami oleh user gitu. Oke, saya ulang lagi ya, segala sesuatu yang dapat dirasakan. Nah, artinya kalau dirasakan main perasaan ya, pakai hati gitu ya. Terus dilalui dan dialami oleh user. Nah, artinya kan secara fisik juga kita mengalaminya gitu. Nah, ini definisi simpelnya. Definisi yang lebih kompleks lagi ada yang dikemukakan oleh Mr. Nelson Norman, ada juga oleh Jesse James Garrett, dan juga pakar-pakar UX lainnya gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca lagi di referensi. Kalau yang dituliskan di sini dari produk Zilla, ini yang paling simpel gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dapat dirasakan, dilalui, dan dialami oleh user. Terhadap apa? Terhadap interaksi antara user dengan tadi, baik itu layanan, produk, maupun jasa ya. Tetapi kita di mata kuliah ini fokusnya adalah produk ya, produk digital. Nah, kalau digambarkan lagi ya, ini user, ada experience, user digabungkan dengan experience, jadi user experience. Oke. Nah, sampai yang tadi ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan tidak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke UX Life Cycle. Teman-teman udah belajar RPL kan ya? Masih ingat di RPL ada yang namanya SDLC? Iya, Bu. Ya, SDLC itu software development life cycle. Kalau SDLC lebih fokus kepada perangkat lunaknya gitu ya, walaupun di situ memang ada juga proses identifikasi kebutuhan perangkat lunak, tetapi yang diutamakan adalah life cycle dari pembangunan produk digital atau software. Sedangkan di UX life cycle ini lebih kepada sebelum produk itu dibuat sampai produk itu digunakan dan seterusnya terus-menerus selama produk itu masih ada di pasaran, itu dilakukan yang namanya UX life cycle. Jadi prosesnya ini iterasi gitu ya. Nah, tadi teman-teman mungkin yang tadi ada yang suka dengan Grab gitu ya. Grab itu kalau sekarang mau menuju ke sebuah tempat, kalau nggak salah, saya agak lupa sih. Tadi siapa yang suka Grab? Dava ya? Mana Dava? Itu kalau kita mau menuju ke sebuah tempat, apa yang dilakukan? Halo? Atau teman lain yang mau ngasih masukan? Cari alamatnya, Bu. Nentuin lokasi, Bu. Yang tampil pertama kali apa saat kita buka aplikasi Grab?
Menu utama. Kenapa? Pilihan kendaraan. Memilih kendaraannya Bu. Memilih Transportasinya. kendaraan. Oh, milih kendaraan dulu ya. Iya Bu. Oke, sama berarti sama yang di Gojek juga gitu kan ya. Di situ disajikan milih kendaraan ya, mau GoRide atau GoCar. Nah, dulu pertama kali Grab itu dibuat, bukan pertama kali dibuat, pertama kali Grab masuk ke Indonesia saat saya pakai mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, 5 atau 4 tahun yang lalu, itu yang muncul bukan pilihan kendaraan, tapi langsung pilihan tujuan. Saya mau kemana? Saya dijemput di mana? Lalu setelah itu ada pilihan mau pakai kendaraan apa dan keluarlah tarifnya. Yang Gojek itu dia milih, karena Gojek kan nggak cuman Gojek ya, waktu itu udah ada Gojek, udah ada layanan barang juga. Nah, dia milih layanan gitu ya. Saya mau naik Gojek atau mau kirim paket atau mau apa. Barulah setelah saya pilih kendaraan GoRide, lalu berikutnya pilih alamat yang mau dituju. Nah, kalau saya bandingkan antara dua aplikasi ini, menurut saya lebih nyaman pakai Grab karena dia langsung nyari tujuan. Ya kan kita mau pakai aplikasi tersebut tujuannya untuk alat transportasi saat itu gitu ya. Ini saya bicara 5 atau 4 tahun yang lalu ya, bukan yang saat ini. Nah, jadi ternyata menurut ya, tapi itu kan pendapat saya ya, perlu diteliti lagi orang lain seperti apa, apakah punya pendapat seperti saya juga atau tidak gitu. Nah, jadi ternyata tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda saat berinteraksi. Oh, ternyata lebih mudah kalau misalnya pakai Grab. Terus kalau Grab itu si promonya udah otomatis muncul gitu ya. Kita nggak perlu milih-milih lagi. Sedangkan kalau di Grab kita harus milih mau pakai promo yang mana gitu. Nah, ini juga lumayan menurut saya sih ribet kalau lupa memasukkan voucher diskon gitu ya, promo, kan jadinya pakai tarif normal gitu ya, ya nggak? Itu kan bete juga kan buat konsumen. Nah, kayak gitu, hal-hal seperti itu mungkin yang perlu di-riset gitu ya, sehingga akhirnya seperti sekarang gitu ya, sudah banyak perkembangan dari masing-masing aplikasi yang perkembangan tersebut bukan berdasarkan keinginan dari si developer, tapi itu berdasarkan riset para UX researcher gitu ya, para preset UX, sehingga akhirnya diusulkan atau diterapkanlah interaksi seperti saat ini gitu ya. Kalau mungkin teman-teman lihat, saya nggak tahu pada saat pertama kali teman-teman install dengan saat ini, apakah pernah mengalami perbedaan tampilan di aplikasi alat transportasi tadi? Gimana, Dava? Ada perubahan. Ya, pernah ngalamin perubahan ya. Nah, jadi artinya kalau yang saya bandingkan tuh dari dua aplikasi itu, yang paling cepat banget berubah, sering banget berubah itu yang si Gojek gitu. Dia dari tampilannya yang asalnya gimana, terus cepat banget berubah kayak yang sekarang gitu. Jadi perubahannya sangat-sangat jauh gitu, dan ternyata ya itu karena hasil riset mereka, bukan berdasarkan keinginan dari desainernya. Nah, kita lihat nih, semua proses itu dilakukan awalnya dari yang namanya UX research, riset dulu ya. Nah, di sini ada 4 tahap UX life cycle, di mana tahapnya ini adalah iterasi. Iterasi itu artinya berulang gitu ya, terus berulang selama produknya dipakai. Nah, UX research ini tahap pertama. Tahap berikutnya adalah UX design. Nah, setelah kita mendesain, lalu ada yang namanya UX testing. Nah, kita uji apakah sesuai dengan kebutuhan sewaktu awal gitu ya. Lalu berikutnya adalah UX build. Nah, si UX build ini disinilah lebih banyak berperan SDLC tadi ya, mau pakai metode apa gitu. Nah, kembali lagi ke UX research, di sini ada 4 tahapan. Jadi nanti teman-teman akan melakukan tahap pertama, yaitu stakeholder interview. Jadi saat tadi, masih ingat kan yang Mr. Antone tadi, nah dia itu melakukan
stakeholder interview sehingga dia punya problem list. Nah, dia udah dapat informasi dari temannya, dia cari lagi orang-orang yang mengalami perasaan yang sama dengan temannya itu. Lalu dia cari driver. Nah, ternyata dapat nih permasalahan dari penumpang sama dari driver yang muncul di problem list tadi. Teman-teman pun nanti akan melakukan itu. Dan ingat, untuk masing-masing jenis pengguna itu adalah 5. Kayak tadi misalnya driver. Teman-teman harus nyari 5 driver untuk diwawancara. Lalu penumpang. Teman-teman harus nyari juga minimal 5 penumpang. Kenapa 5 gitu ya? Kalaupun nggak lebih dari 5 juga nggak apa-apa. Jadi cukup 5 saja gitu ya. Cukup 5 saja. Karena apa? Karena dari 5 orang ini pun permasalahan tingkat kebergunaan dari sebuah layanan atau produk itu udah bisa ketahuan sekitar 80%-nya gitu. Jadi ya udahlah 80% kan udah angka yang cukup besar gitu ya untuk kita bisa mengetahui apa saja sih problem list-nya sehingga teman-teman nggak perlu cari lebih banyak lagi gitu. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kompetitor atau benchmark review dalam kurung HI. Nah, ini singkatan dari heuristic evaluation. Ini sebuah metode di mana nomor 2 ini tujuannya adalah untuk mempelajari produk sejenis. Contohnya, saya mau bikin Gojek. Nah, produk sejenisnya apa? Oh, ada Grab. Oh, ada Uber. Oh, ada Bluebird. Oh, ada apa lagi? Nah, kita pelajari nih produk-produk sejenisnya. Mereka kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Nah, di produk yang kita usulkan, kita harus memunculkan nilai yang lebih gitu ya, yang bisa mensolusikan yang tidak ada di produk-produk sejenis gitu. Kalau sebaliknya ya berarti produk itu tidak lebih baik dari mereka gitu. Terus apa nilai-nilai jualnya gitu ya. Jadi harus ada value added gitu ya, nilai yang ditambahkan dari produk yang mau kita bangun dibandingkan dengan produk-produk sejenisnya. Lalu yang ketiga, teman-teman nanti akan building persona. Building persona yang tadi yang oh ternyata saya bisa dari calon-calon pengguna tadi, saya menemukan yang namanya penumpang. Saya menemukan yang namanya driver. Terus apalagi misalnya saya menemukan yang namanya mitra kerjasama misalnya tadi yang makanan gitu ya, antar pesan makanan. Oh berarti saya bisa kerjasama lagi dengan pemilik rumah makan gitu ya. Nah, ini tahap yang ketiga, building persona. Lalu yang keempat, dari semua persona itu, teman-teman definisikan user requirement-nya apa saja. Di data tuh, oh ternyata kalau penumpang itu butuhnya, dia harus bisa milih tujuannya kemana, terus dia dijemputnya di mana gitu ya. Terus dia juga harus bisa dikasih pilihan nih, mau naik kendaraannya apa. Terus juga bisa dikasih pilihan mau pakai promo atau enggak gitu ya, atau alat pembayarannya apa, mau cash atau pakai apa sih disebutnya dompet digital gitu ya. Nah itu kebutuhannya. Terus kalau driver apa kebutuhannya dan seterusnya itu nanti teman-teman definisikan di user requirement. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah UX research, teman-teman melakukan yang namanya UX design. Jadi di tahap UX research ini semuanya masih berupa dokumen. Ya mungkin teman-teman nanti pakai Google Form. Misalnya kalau melakukan survei, teman-teman butuh online meet seperti ini juga untuk melakukan wawancara. Kalau memang ternyata calon usernya jauh dari teman-teman. Terus juga mungkin ya alat edit kayak notepad dan sejenisnya gitu ya. Nah, jadi di sini belum ada tools yang digunakan untuk membuat desain atau software, ya membangun software. Nah, berikutnya di tahap UX design, disinilah teman-teman mulai merancang hasil dari user requirement tadi. Oh, teman-teman apa yang dirancang? Di tahap kelima, teman-teman nanti membuat information architecture and navigation. Apa sih yang dibuat di sini? Nah, teman-teman pernah lihat kan, sebuah web itu dia punya yang namanya sitemap, ya. Menunya apa saja? Ada home, misalnya ada gallery, ada contact us, ada
apalagi gitu ya, macam-macam. Nah, itu adalah information arsitekturnya. Misalnya kalau tadi kan ada home terus ada layanan misalnya. Nah, layanan ini biasanya kan ada subnya lagi. Layanan misalnya layanan produk, layanan customer service dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah information arsitektur. Navigation-nya sendiri adalah bagaimana alurnya gitu ya. Oh, kalau dari home nanti dia bisa kemana. Oh, kalau dari layanan dia bisa lihat apa gitu. Nah, itu navigasinya. Navigasinya itu alur-alurnya gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman akan merancang yang namanya visual design. Nah, visual design di sini mulai dari SketchUp rancangan gambar gitu ya. Boleh teman-teman bikin misalnya di kertas A4, teman-teman merancang gambarnya seperti apa, layoutnya bagaimana. Lalu nanti teman-teman akan sajikan dalam bentuk wireframe atau mockup. Ini biasanya menggunakan tools. Nah, toolsnya apa itu ada juga di online. Nanti saya informasikan ya. Lalu berikutnya yang terakhir di tahap UX design adalah bikin prototype. Nah, prototype ini sudah mulai rancangan tadi yang di tahap visual design. Kalau tadi tahap ke-6 ini rancangannya semuanya masih hitam putih ya. Kalau di tahap ke-7 ini sudah colorful, udah ada tipografinya. Misalnya, oh ini fontnya saya pakainya Popin gitu ya, atau Tahoma atau apapun. Terus ukuran fontnya seperti apa, warnanya. Oh, saya maunya nuansanya nuansa hijau dan biru dan kuning gitu ya. Nah, itu sudah ada di tahap ke-7, tahap terakhir yaitu prototype. Dan prototipenya ini sudah bisa diklik. Jadi tadi misalnya saat saya di halaman login, saya bisa klik submit, lalu nanti masuk ke halaman beranda gitu. Nah, setelah di halaman beranda saya bisa ngapain? Misalnya, oh saya bisa pilih, atau tadi misalnya kasus alat transportasi online, oh saya bisa menuliskan tujuan saya mau kemana gitu ya, dan saya bisa memilih layanan apa yang disediakan oleh alat transportasi online tersebut. Tetapi prototipe ini belum ada codingannya gitu ya, belum ada fungsionalitas hard code-nya tuh nggak ada gitu. Jadi prototipe ini seolah-olah seperti produk jadi, seperti produk sesungguhnya, tapi belum ada code-nya gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari nih, gimana sih caranya kita bikin prototype gitu. Nah, berikutnya yang terakhir di mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini hanya sampai UX testing. UX testing ini kita akan lakukan usability testing. Usability testing nanti ada beberapa metode yang akan teman-teman pakai, dan kita di sini juga pakai tools namanya Maze Design. Nah, teman-teman nanti akan merancang rencana tugasnya apa saja, kayak misalnya kalau halaman login itu kira-kira apa saja sih yang harus dites? Coba kita sharing nih. Untuk halaman login, menurut teman-teman apa saja yang harus dites? Kayak username, Bu, password gitu. Kayak username, password ya. Nah, Iya. untuk username saja, ada kriteria nggak? Misalnya username-nya harus gimana sehingga dia bisa login? Harus berapa karakter, Bu? Kayak ada minimalnya, ada angka atau karakter yang harus dimasukkan. Oke, ya bisa seperti itu. Atau bisa juga misalnya di aplikasi tersebut username-nya itu adalah berupa alamat email gitu ya. Berarti kan yang diinputkan atau yang diisikan ke bagian username itu harus alamat email. Nah, alamat email kan jelas ada cirinya ya. Nama, webnya apa, apa gitu ya. Nah, itu harus dicek. Lalu password. Nah, sekarang kalau password apa saja yang harus dicek di password? Yang show hide buat password, Bu. Nah, iya betul ya, Aida. Jadi kita juga harus menyediakan tuh yang namanya password itu kan biasanya tampilannya yang bulat gitu kan, hitam gitu. Nah, kadang user tuh juga nggak ingat gitu ya. Ini bener nggak sih saya nulisnya? Jangan-jangan misalnya pas disubmit ternyata
maaf username atau password salah gitu. Nah, untuk memastikan kasih atau sediakanlah fitur untuk hide or view isi dari password. Nah, ya betul itu. Terus berikutnya apa lagi yang harus dicek di halaman login? Lupa password sama bahasa. Lupa password dan pilihan bahasa. Oke, iya bagus sekali Wahyu. Jadi kadang user itu ya namanya manusia gitu ya. Nah, kita harus berikan bantuan kepada user manakala misalnya terjadi lupa password. Nah, sediakanlah fitur lupa password supaya apa? Ya supaya si usernya nggak stres gitu ya. Kalau nggak ada lupa password, udahlah dia pasti stres. Ini saya harus gimana nih? Saya nggak bisa login dan saya juga nggak ingat password saya gitu. Nah, betul sekali ya. Sama tadi pilihan bahasa. Nah, kalau produknya digunakan secara internasional, tentu teman-teman harus sediakan dong. Jangan hanya bahasa Indonesia gitu ya, tapi berikan juga pilihan bahasa lainnya gitu. Oke, betul. Ada lagi yang mau ngasih masukan di bagian login? Tombol login, Bu. Iya, tombol login. Tombol loginnya emang gimana? Ada kriteria kah? Login with sosial media. Ya, Doni, betul. Boleh tuh. Sediakanlah login menggunakan sosial media. Bisa pakai Google atau Facebook ya. Karena sekarang kan rata-rata orang di smartphone kan pasti loginnya menggunakan alamat email ya. Nah, jadi biasanya alamat email itu sudah otomatis login di handphone kita. Sehingga kalau kita mau akses aplikasi-aplikasi, kalau disediakan pilihan login dengan media sosial, nah kita lebih nyaman kan ya, nggak perlu daftar malah ya, udah bisa langsung login karena tidak perlu memasukkan password gitu ya. Oke, ada lagi yang mau kasih masukan? Remember me, Bu. Remember me, iya betul. Jadi sediakan juga tuh fitur Remember me supaya kalau misalnya tadi yang bukan tipe orang yang mudah menghafal username dan password, ya udah otomatis kalau setiap buka aplikasi ini udah kecatat gitu ya sama si aplikasinya bahwa username sama password kita apa gitu ya, udah kesimpan di situ. Ya. Ada lagi? Oke. Harusnya ada ini, Bu. Harus ada yang baru. Kan nggak harus langsung login gitu. Ada kan tampilan tuh suka. Maaf, suaranya putus-putus. Ini tampil. Daftar. Kan di tampilan login tuh. Ada daftar buat akun baru gitu. Kan ada yang harus daftar dulu, harus ada yang login gitu. Iya, betul ya. Kan jadi kalau gitu dia tuh. belum punya akun ya, ya sediakan link untuk daftar di sini gitu ya, atau daftar dulu atau apalah gitu ya. Yang jelas karena dia belum punya akun ya dia harus daftar dulu dong gitu, sediain dong link untuk mendaftar gitu. Iya betul. Lalu setelah kita cek hal-hal yang harus tersedia di halaman login, berikutnya apa lagi yang harus dicek? Tadi udah dicek nih username-nya, password-nya. Oh, di situ sudah tersedia juga tuh Remember Me, sudah tersedia juga forgot password, sudah tersedia juga pendaftaran kalau belum punya akun, sudah tersedia juga hide and view password, sudah tersedia juga tombol login baik dengan username dan password atau menggunakan media sosial. Selanjutnya apa lagi yang harus dites untuk memastikan bahwa halaman login ini berfungsi? Verifikasi. Verifikasi. Aplikasi apa maksudnya? Verifikasi. Oh, verifikasi. Verifikasi itu biasanya dilakukan kalau pendaftaran ya? Kadang kalau login juga sih, Bu. Oh, verifikasi kayak gimana? Coba Dava sampaikan lengkap gitu ya, biar persepsi yang saya bayangkan juga sama gitu. Jadi misalnya login dengan nomor HP misalnya, suka ada verifikasi yang dikirimkan dalam bentuk SMS ke nomor kita gitu, Bu. Oke, ya. Oh, verifikasi yang misalnya pakai kode gitu ya, kode yang nanti dikirim ke email atau ke handphone kita gitu ya. Oke, iya betul, Ya, Bu. bagus. Bisa seperti itu. Oke.
Oh, satu lagi mungkin ada yang ketinggalan ya. Sekarang juga login sudah bisa menggunakan sidik jari ya. Nah, sediakanlah halaman login dengan pilihan menggunakan sidik jari. Oke, setelah semuanya dicek, setelah semua yang kita bahas tadi ada, pengecekan berikutnya apa? Yang harus diuji nih, apalagi? Satu, dua, tiga. Gimana? Belum ada yang punya ide? Ya, kita harus cek dong halaman login ini berfungsi atau tidak dengan cara mengklik tombol submit. Nah, kalau diklik, tampilan berikutnya apa? Apakah ke halaman beranda atau tetap di halaman login atau malah ke halaman lupa password atau malah ke halaman registrasi gitu ya. Jadi Anda harus pastikan bahwa saat kita klik tombol login, ya tombol login atau tombol submit di halaman login harus masuk ke halaman beranda atau ke halaman home. Betul nggak? Betul, Bu. Iya, iya Setuju. itu harus dicek ya. Nah, itu yang akan teman-teman lakukan di tahap usability testing gitu. Dan ingat, yang dites ini bukan user tetapi prototype ya. Jadi yang akan dites adalah prototype kalian, bukan calon usernya. Jadi nanti pastikan, misalnya nih, tadi kan teman-teman di tahap awal stakeholder interview dapat 5 orang nih. Ambil kasus transportasi online ya. Teman-teman punya penumpang, calon penumpang 5 orang. Nanti di tahap usability testing, samperin lagi 5 orang tadi. Pak, Bu, atau guys, kita nih udah punya nih aplikasinya. Oh ini, aplikasinya nih udah jadi nih prototipenya. Tolong dong, kamu tes nih gitu. Tapi ini yang dites bukan kamu sih, yang kita mau tes adalah prototipenya. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kita hanya sampai di sini ya, berhenti sampai di sini. Kita tidak akan lanjut ke UX Build karena ini sudah beda mata kuliah lagi ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Nah, berikutnya UI versus UX. Apakah UI dan UX itu sama? Beda, Bu. Beda. Perhatikan pernyataan saya. Apakah UI bagian dari UX atau UX bagian dari UI? Apakah UI bagian dari UX atau apakah UX bagian dari UI? Pernyataan pertama atau yang kedua? Udah ada loh jawabannya di slide yang sebelumnya tadi. UI bagian dari UX. Iya, betul Meli. UI bagian dari UX. Karena nih teman-teman lihat nih slide sebelumnya tadi. UI kan cuma ada di sini. Nih, di tahap ke-6 sama ke-7 ya. Sedangkan UX ini yang bagian besar ini gitu ya. Ingat, jadi UI itu hanya bagian kecil dari UX ya, jangan sampai kebalik ya. Dan jelas berbeda ya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat UX itu dia lebih kepada produk desainnya ya. Sedangkan kalau UI lebih memperhatikan aesthetic experience. Jadi gimana caranya supaya menyediakan tampilan yang menarik gitu ya, secara seni gitu ya. Kalau yang UX ini lebih kepada membangun ininya ya, ini panjang nih, bisa aplikasinya itu bisa fisikal, bisa juga digital product. Tapi kalau UI lebih kepada digital product. Jadi nggak ada tuh kalau tangible gitu ya, kayak misalnya meja gitu, UI-nya apa gitu ya, nggak dibahas di situ gitu ya, karena memang bukan tempatnya. Lalu berikutnya fokusnya kalau di UX ini full experience dari first contact, jadi dari pertama kali user kontak sampai selesai. Sedangkan UI ini hanya di visual touch point, hanya di beberapa bagian saat user berinteraksi dengan produk tersebut. Ialah saat dia berinteraksi dengan tampilan antar mukanya saja gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini resultnya, ini creatives-nya yang dibuat adalah structure design solution, terus journey maps atau journey dari user. Sedangkan kalau UI ini
tipografi, color, button, animasi, image gitu ya. Lalu yang dihasilkan ini kalau di UX, product that delight user with their effectiveness. Sedangkan kalau di UI ini lebih kepada aesthetically ya gitu ya. Jadi gimana caranya tampilannya supaya cantik banget. Nah ini kalau kita ilustrasikan dengan otak, ada otak kanan, ada otak kiri. Kalau otak kanan itu kan biasanya yang lebih visual ya, lebih seni gitu. Nah, sedangkan otak kiri kita yang sebelah sini nih lebih kepada logik gitu ya. Gimana caranya mempelajari interaksinya, gimana cara membangun arsitektur informasinya gitu. Gimana risetnya, itu adanya di otak kiri di UX. Sedangkan UI itu visual design, color, layout, tipografi. Nah, itu hal-hal yang kelihatan yang bisa menimbulkan eye catching gitu ya. Nah, itu adanya di UI. Oke, berikutnya ini ya, UX is not UI. Ini ya, perlu dipegang baik-baik. Nah, ini lihat how UX wants to be seen. Banyak banget ya, mulai dari riset sampai ke desain kultur. Nah, sedangkan UI itu hanya bagian kecil aja nih, interface design sama visual design gitu ya. Jadi betul tadi UI itu bagian dari UX. UX is the intangible design of a strategy that brings us to a solution. Nah, ini ada quote-nya. Oke, berikutnya udah selesai sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, sebagai penutup di kuliah hari ini, ada satu quote dari, maaf, salah ini quote-nya, bukan yang ini. Yang ini harusnya. Maaf. Nah, ini satu quote dari Mr. Steve Jobs, almarhum ya. Ini dikatakan, design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Nah, coba siapa nih yang bisa jelasin? Ayo, volunteer. Satu orang, siapa? Coba Bu. Oke, Dava, silahkan. Gimana nih maksudnya? Jadi desain itu bukan tentang bagaimana kelihatannya, bagaimana rasanya, tapi desain itu tentang bagaimana cara kerjanya, Bu. Nah, betul sekali. Nah, jadi kita harus memastikan nih bahwa desain yang kita buat itu bisa bekerja gitu ya. Bisa kita ketahui, bisa diketahui oleh user terutama cara kerjanya. Jadi bukan hanya tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat gitu, tetapi ya harus tahu bagaimana cara kerjanya gitu ya, dan harus dipastikan bekerja juga gitu ya si desainnya. Nah, itu makanya kita perlu yang namanya UX testing di tahap terakhir nanti. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, nanti teman-teman untuk project UX-nya, teman-teman boleh diskusikan di apa namanya, mau japri juga boleh, misalnya, Bu saya nemu masalah ini, kira-kira gimana, mungkin boleh nggak dijadikan project UX, karena nanti kan harus divalidasi dulu ya, layak atau nggak dijadikan project UX, seperti itu ya, boleh japri, boleh. Terus juga untuk rencana perkuliahan semester ini saya sudah simpan juga di Google Classroom. Teman-teman bisa lihat lebih detail di sana. Nanti untuk materi hari ini insya Allah udah sesuai dengan apa yang harus disampaikan di hari pertama. Nah, minggu depan insya Allah kita akan masuk ke materi tentang user center design gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya hari ini ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Nanti kalau tiba-tiba baru kepikiran Ibu boleh. izin bertanya. Oh iya, mangga Anggun, boleh. Ini kan tadi kan ada PPP-nya yang peralatan pendukung itu ya Bu, yang kita harus minimal pakai
perangkat di sini tuh yang 8 GB RAM-nya. Itu kalau misalkan di bawah itu emang udah nggak bisa atau emang kita harus beli yang sesuai sama. Ya, oke sih. Ya, kalau yang pengalaman selama ini sih di RAM 4 juga masih bisa sih, karena kita kan nggak develop aplikasi ya, tapi kita desain saja gitu. Jadi di 4 juga masih memungkinkan kok. Ya, jadi tenang, nggak usah update. Oke, untuk mengakhiri boleh kita open cam dulu, kita foto bersama. Saya ini pakai yang Zoom-nya pakai yang gratis, jadi ada ininya, time up-nya. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ya boleh yang belum buka sampai ini nutup ya. Jadi kalau sudah nutup, sebelumnya saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya masih capture ya. Sama-sama. Per. Oke, hatur nuhun ya semuanya ya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Sehat-sehat Iya, Bu. selalu, tetap jaga 5M ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, saya close aja ya ini. Oke, nanti